Tapi ketidaktahuan dan kesombongan James membuatnya melepaskan kesempatan ini sendirian. Dalam hal ini, James tidak lagi pantas mendapatkan simpati siapapun. Tama tidak pernah berpikir untuk memberinya kesempatan lagi. Namun, yang mengejutkannya adalah menurut apa yang dikatakan Bam. Setelah James bertemu dengannya terakhir kali dan memberitahunya bahwa dia harus membayar dulu jika dia menginginkan apa yang diinginkannya, ia justru mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya sebagai penanggung jawab FDA. Dia menjual harta keluarganya dan membawa anaknya ke Jakarta untuk beramal. Meskipun Tama sangat jelas bahwa alasan dia melakukan ini kemungkinan besar untuk memenangkan kesempatan bagi putranya. Tapi yang dikagumi Tama adalah dia benar-benar bekerja keras untuk melakukannya. Dalam hal ini, dia mewakili Jakarta untuk memberinya sedikit pengembalian sebagai timbal balik. Dan lebih kebetulan lagi, Bam yang kebetulan bertemu di gunung itu sebenarnya mengenal James. Harus dikatakan bahwa masih ada peluang dalam hal ini. Karena itu, Tama mengambil keputusan sementara untuk memberikan kesempatan bagi Bam dan Siren untuk bertahan hidup. Dan pada saat yang sama memberi kesempatan kepada putra James yang terkena kanker. Ini juga menegaskan kebenaran dari samping, yaitu tindakan lebih penting dari apapun. Jika James tidak mengambil langkah seperti itu setelah ditolak oleh Tama, maka putranya tidak akan bisa mendapatkan pil bertahan hidup sampai kematiannya. Tapi untungnya, dia benar-benar mengambil tindakan. Inilah alasan utama mengapa Tama ingin menyelamatkan putranya. Bam tidak menyangka Tama akan bersedia menggunakan bantuan untuk membantunya setelah mendengar dirinya menceritakan kisah James. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat, "Damar, bisakah kamu benar-benar membantu putra James berjuang untuk anaknya?" Tama tersenyum ringan, dan berkata, "Setelah kamu tiba di Jakarta, minta saja dia untuk membawa putranya ke BW Powder, dan aku akan mengatur sisanya." Bam dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih, Damar. Sungguh sangat tulus terima kasih." Tama menepuk bahunya dan berkata, "Kalian kembali dan ucapkan selamat tinggal pada yang lain, jadi cepatlah. Kami akan pergi dulu." Bam mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Tama sudah berbalik dan pergi berdampingan dengan Isyana. Melihat keduanya menghilang dari pandangan, Siren masih berkata dengan tidak percaya, "Bam, apa menurutmu apa yang dikatakan Damar itu kredibel?" Bam berkata dengan serius, "Aku tidak tahu apakah itu bisa dipercaya. Tapi aku bisa secara tidak langsung memverifikasi apakah dia kredibel dari aspek lain." Siren bertanya dengan curiga, "Bagaimana kamu bisa memverifikasi secara tidak langsung?" Bam memandangnya dan bertanya, "Apa menurutmu Damar adalah orang jahat?" Siren berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berpikir dia akan menjadi orang jahat, dan aku tidak berpikir dia harus menjadi generasi kedua yang kaya yang hanya bisa menghabiskan uang. Aku selalu merasa bahwa orang ini agak dalam. Dan aku tidak tahu apakah itu ilusiku." Bam tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak berani mengatakan apakah dia dalam atau tidak. Tapi menurutku dia bukan orang jahat." Kemudian, Bam berkata lagi, "Verifikasi tidak langsung yang kukatakan adalah pertama-tama merasa bahwa Damar bukan orang. Jika dia memberi kita kesan bahwa dia adalah orang jahat, maka kita seharusnya tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Tapi karena kita semua berpikir bahwa dia bukan orang jahat, maka kita harus mempertimbangkan masalah akal sehat. Jika seseorang bukan orang jahat, apakah dia akan mengolok-olok masalah hidup dan mati orang lain?" Setelah itu, Bam bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, "Kupikir pertanyaan ini harus negatif. Orang baik tidak berani mengatakan betapa hebat dan cemerlangnya dia. Tapi dia tidak akan pernah menerima lelucon orang lain tentang hidup dan mati. Jadi, berdasarkan ini,
Kupikir jika Damar tidak sepenuhnya yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Siren tercerahkan dan bergumam. Kamu benar, setelah kamu mengatakan itu, kurasa Damar tidak akan bercanda dengan kita. Setelah selesai berbicara, dia merasa senang, dia berkata, Lalu apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan uji klinis BW Powder? Jika itu masalahnya, bukankah kita bisa bertahan? Bam mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, kupikir kita memiliki peluang besar kali ini. Setelah berbicara, Bam mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tiket dan berseru. Ada penerbangan dari Dumai ke Jakarta jam 2 siang. Aku akan memesan tiketnya sekarang. Ayo cepat kembali dan berpamitan ke semua orang, lalu pergi ke bandara. Setelah Tama dan Isyana turun gunung, mereka datang ke Dungalio untuk mengambil mobil, berangkat dari Dungalio, dan pergi ke Demuk. Demuk adalah tempat peristirahatan terakhir orang tua Isyana. Dan itu juga merupakan perhentian pertama dalam rute pelarian Isyana. Salah satu tujuan pendampingan Tama ke selatan wilayah Ye kali ini adalah untuk menemaninya mengunjungi kembali tempat lama. Jadi kali ini, dia tidak hanya akan menemani Isyana ke Demuk. Dia harus pergi ke Besuki lagi dari Demuk untuk menemukan Ranau dalam lukisan Isyana. Adapun keberadaan Victoria, Tama tidak lagi mempedulikannya. Karena dia tahu betul sejak Victoria muncul di gunung. Itu berarti dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia saat ini. Karena dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan dunia, dia pasti akan direkam oleh berbagai sistem pengawasan. Victoria pasti akan dipantau dan difoto. Dengan bantuan Jaya dalam memanggil video pengawasan, dia akan dapat memulihkan pergerakan umum Victoria di negara tersebut. Oleh karena itu, Tama merasa tidak perlu memperhatikan keadaan Victoria sekarang. Dengan kekuatan Victoria, itu hanya akan merugikan diri sendiri jika dia mendekat dengan gegabah. Lebih baik biarkan dia pergi kemana dia ingin pergi dulu. Dia hanya akan mengikuti tanaman merambat dan memilah rutenya. Selama dia akhirnya bisa mengetahui di mana dia memasuki Gunung Prana. Lokasi retret Surya Puja pada dasarnya bisa akurat dalam radius 100 mil atau bahkan lebih kecil. Saat keduanya berkendara ke Demuk, Bam dan Siren mengambil penerbangan sore ke Jakarta. Terakhir kali mereka datang ke Jakarta, meski tidak datang bersama, keduanya memiliki harapan yang sama. Namun, keduanya gagal dalam screening uji klinis BW Powder. Dan ketika mereka meninggalkan Jakarta, mereka berdua sangat kecewa. Dan mereka tidak menyangka akan kembali ke Jakarta lagi sebelum mereka mati. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka mengungkapkan pendapat tentang apakah perjalanan itu dapat dipenuhi. Saat pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Jakarta, Bam langsung menelepon James. Karena keduanya berasal dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah pasien kanker dan yang lainnya memiliki anggota keluarga sebagai pasien kanker. Jadi dia telah bertukar nomor telepon dengan James. Di satu sisi karena penghargaan dan rasa hormat kepada James, di sisi lain karena untuk tetap berhubungan karena keduanya adalah orang asing di sini. Saat ini, pesawat masih meluncur, dan Bam sudah menelepon nomor ponsel James di Indonesia. Telepon terhubung, dan James di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu. Bam, apa yang kamu inginkan dariku? Bam buru-buru bertanya, Tuan James, apa yang kamu lakukan sekarang? James berkata, aku membantu para tunawisma di Jakarta Old Church. Apa yang sedang terjadi? Apa ada hubungannya denganmu? Bam berkata dengan cepat, Tuan James, tolong selesaikan masalah ini dengan cepat. Bawa Jonathan untuk menungguku di gerbang BW Powder. Siren dan aku akan datang langsung dari bandara, dan kita akan bertemu di sana. Pergi ke BW Powder?
James bertanya tanpa sadar, dan kemudian bertanya dengan heran, "Untuk apa kamu pergi ke BW Powder?" Bam berkata dengan sedikit bersemangat, "Seorang teman membantuku dan Siren dengan entry uji coba. Dia sepertinya ada hubungannya dengan eksekutif senior BW Powder. Aku memintanya untuk memberi Jonathan kuota, dan dia setuju. Kami bergegas ke sana untuk berhubungan dengannya, dan kamu juga harus membawa Jonathan ke sana. Ayo pergi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.